Jadi waktu ditelepon, diberi kabar, waktu untuk memikirkan dengan mengambil keputusan itu sangat-sangat harus cepat. Jadi ya saya harus memberanikan diri. Kaget sih, tapi sebenarnya aku senang karena memang sebelumnya aku tuh berpikir kepikiran kayak bisa nggak ya PU tuh berangkatin jadi relawan ke sana, karena aku memang pengen jadi relawan dikirim ke Aceh gitu. Campur aduk sih perasaannya. Ternyata saya bisa berkontribusi secara langsung di daerah bencana Sumatera di Aceh. Cerita saya cukup berbeda karena awal keluar surat tugas itu 100% CPNS dan ex Lombok laki-laki. Kemudian karena di subdirektorat kami ada yang berhalangan atau tidak bisa berangkat ke sana, muncullah 2 slot yang kosong. Kemudian saya mengajukan diri untuk menjadi relawan. Pertama kali keluar surat tugas sih pikirannya cuma satu, dapat kesempatan untuk kontribusi nyata. Jujur dalam pikiran saya pastinya ada kekhawatiran sedikit karena di daerah Sumatera Utara itu kan kental dengan budaya Batak, dengan budaya non-muslimnya. Jadi mungkin saya ada kekhawatiran sedikit soal budaya di sana, bagaimana kita makan, bagaimana kita beribadah. Ternyata daerahnya itu cukup ramah muslim. Kita sampai sana gelap, gak ada listrik, gak ada sinyal, terus juga masih banyak lumpur, terus juga masih banyak bangkai-bangkai hewan kayak gitu, terus kayak mobil-mobil yang terparkir di pinggir jalan, itu semua masih banyak. Di kanan kiri cuman ada masyarakat yang bercahayakan api, semacam api yang dibuat gitu loh, kayak semacam api unggun gitu-gitu kan. Menyedihkan juga ngelihat masyarakat di sana, bahkan pencahayaan, rumah sudah rubuh, dan saya pikir untuk makanan pun susah sih. Masih banyak kayu-kayu berserakan, rumah juga pada hancur, terutama yang di pinggir kali, dan orang-orang masih di tenda. Menurut saya itu sangat menyedihkan sih kondisinya. Jadi aku di sana itu selain nyalurin air dan bangun toilet, itu aku juga bantu nyedot tinja. Nah, itu ada satu rumah yang perlu si septic tanknya disedot sama kita, karena saat itu ya memang cuman PU yang available kan. Terus ya udah kita datang ke rumahnya, nyedot itu tinja. Udah kita sedot, waktu balik itu mobil tinjanya ambles gitu di lumpur. Jadi itu mobil tinja mereng. Nah, habis itu ya udah kita dibantuin sih buat balikin mobil tinjanya supaya bisa pulang kayak gitu. Ternyata emang seru nyedot tinja itu, minusnya bau aja, cuman seru banget sumpah. Jadi ada satu momen di mana saya saat survei infrastruktur berbasis masyarakat itu saya ke satu desa namanya Desa Pasir ya. Desa Pasir itu aksesnya terputus. Jadi saya untuk melakukan survei ke Desa Pasir itu harus melewati jembatan tali saja. Karena di sana belum ada jembatan untuk menuju ke desa sana. Kadang skip makan, terutama malam hari. Lembur sampai jam 2 kayaknya baru pulang rusun itu. Ya jalanan udah sepi, semua udah gelap, apalagi di Aceh. Diburu waktu, karena desain tanggap darurat ini harus cepat, harus tepat. Waktu itu saya kayak berupaya makan di warung. Ya saya pikir ya biar laris lah, biar bisa bantu ekonomi yang ada di masyarakat sana. Tapi waktu selesai makan, selesai minum, saya mau bayar. Udah mas, gak usah mas. Masnya udah bantu kami, jadi makan aja, gak usah dibayar. Itu kayak sebuah tamparan bagi kita juga sih. Ternyata masyarakat di sana itu ternyata punya kekuatan itu untuk bangkit dari bencana, kayak gitu. Pada saat awal bencana, ada satu orang bercerita bahwa dia itu terjebak di Takengon, itu di Aceh Tengah. Tapi keluarga itu ada di Biren, jadi dia harus meninggalkan mobil dia dari Aceh Tengah dan dia berjalan ke Biren selama 5 hari berturut-turut. Selama perjalanan 5 hari itu, warga-warga sekitar selama perjalanan itu mengajak untuk masuk ke rumahnya sekedar untuk makan atau beristirahat untuk bermalam. Jadi menurut saya itu momen atau cerita yang sangat menyentuh bagi saya, karena ternyata orang Indonesia itu memang kepeduliannya sangat tinggi sih. Waktu aku di sana aku ngeliat ternyata masyarakat Aceh tuh bisa seikhlas itu gitu loh, selapang itu.
tantangan yang kita alami itu sebenarnya jauh lebih kecil dibanding tantangan yang harus dialami oleh para korban bencana di sana. Karena banyak keluarga di sana yang harus kehilangan rumah, kehilangan harta, benda, sanak saudara. Ada peran penting kita sebagai insan PU untuk berkontribusi lebih ke masyarakat, bukan hanya pekerjaan yang biasa kita lakukan di kantor. Kami di sini sebagai Kementerian PU tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk konektivitas warga yang terkena dampak bencana. Tetap semangat. Terima kasih untuk masyarakat Sumatera yang sudah berjuang. Menjadi semakin sadar Mas bahwa insan PU itu harus benar-benar siap ditugaskan di mana saja dan kapan saja. Dan kami harap saudara-saudara kami juga percaya bahwa kami, insan Kementerian PU, selalu bekerja maksimal untuk proses tanggap darurat maupun nanti pada saat reaprekon di beberapa bulan ke depan.